Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua sore hari di sini. Gua ingin news update terkait dengan proses penjualan dari Manchester United. Ini gua bikin hari Kamis sore waktu Eropa video ini. Jadi pihak dari Qatar, pihak dari Sheikh Jassim Al Thani ini sudah mengunjungi Old Trafford dan juga Carrington hari ini. Ini dilaporkan dari beberapa sumber. Gua ambil salah satunya adalah dari Sky Sports. Bahkan di Sky Sports ini ada cuplikan ya di akun Twitternya mengapa intinya ada kunjungan ke Old Trafford. Jadi delegasi Qatar ini sudah mengunjungi Old Trafford dan juga Carrington. Yang mengunjungi ini bukan Sheikh Jassim langsung, tapi orang-orang terdekatnya, penasehat-penasehat terdekatnya yang mengunjungi Manchester hari ini. Mereka juga mendapatkan akses ke dokumen-dokumen Manchester United yang tidak didapatkan di tahap sebelumnya. Walaupun demikian masih belum seluruh dokumen ataupun akses yang mereka dapatkan. Ada beberapa pihak dari klub dari Manchester United yang memberikan presentasi kepada delegasi ini. Salah satunya dilakukan oleh John Murtough. Qatar, pihak dari Qatar ini, perwakilan dari Sheikh Jassim berada di Manchester ini untuk menunjukkan keseriusan mereka terhadap peluang untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Menunjukkan keseriusan bahwa mereka ingin membeli Manchester United secara penuh tanpa hutang ya. Dan itu komitmen yang mereka katakan dalam proses untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazers. Hari Jumat, Sir Jim Ratcliffe akan berada juga di Old Trafford di Manchester. Kemungkinan Sir Jim Ratcliffe ini akan menuju Manchester setelah menyaksikan Nice ya. Ini kabar perwakilan, ada cuplikan juga ya, video di sana kendaraan yang digunakan perwakilan dari Qatar, delegasi dari Qatar yang tiba di tempat latihan Manchester United dalam proses membeli dari Glazer. Dari Cafe Solskjaer dikabarkan kalau sudah datang ya, lalu Qatar, artinya perwakilan Qatar sudah datang hari ini di Manchester, di Carrington. Kunjungan mereka ke Manchester United hari ini sejauh ini sangat konstruktif. Ini mereka diwakili oleh presiden dari Nine Foundation, Anti-Two Foundation, juga penasihat senior, juga ya ada juga dari Bank of America dan lain-lain, lawyer, pengacara-pengacara dari Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim, maaf ya gue keliru, dari Sheikh Jassim ini juga sudah tiba tadi di Old Trafford. Kabar lainnya, Sheikh Jassim diharapkan akan melakukan penawaran kedua untuk Manchester United dalam 10 hari setelah penasehat-penasehatnya mengunjungi klub hari ini. Semua penawar akan diminta untuk melakukan penawaran yang lainnya dalam 10 hari ke depan. Sumber dari Amerika mengatakan tidak ada keraguan kalau Sheikh Jassim ingin menjadi pemilik dari Manchester United selanjutnya. Dan seperti gua katakan juga kan, memang dari kunjungan kali ini, tahap kedua ini bukan hanya untuk Sheikh Jassim tapi juga Sir Jim Ratcliffe. Memang intinya sih diharapkan akan ada tawaran selanjutnya. Hanya saja tawaran selanjutnya ini apakah lebih tinggi ataukah tetap angkanya ya, ini juga bisa terjadi. Karena setelah mereka melihat, setelah mereka berhitung, setelah mereka mempelajari dokumen-dokumen yang mereka dapatkan di proses kedua ini, ada beberapa kemungkinan mereka bisa menawar lebih, tetap atau bahkan lebih rendah. Ini juga masih terbuka ya hal tersebut. Dari The Athletic dikabarkan grup dari Sheikh Jassim bertemu ofisial dari Manchester United di Old Trafford.
kaitannya dengan takeover. Bertemu di hari Kamis ya. Pertemuan face to face ini, pembicaraan secara langsung, ini juga diharapkan calon pembeli untuk bisa melihat kondisi keuangan klub, lalu juga rencana selanjutnya untuk klub, dan juga mendiskusikan perkembangan, development dari Old Trafford dan juga Carrington. Nah, ini berarti kayak mau membeli, ya kan, harus melihat dulu nih secara langsung. Dikirimkanlah delegasi senior yang tadi dikatakan delegasi yang dekat, penasihat-penasihat senior dari Sheikh Jassim ini hadir di Manchester. Ini menurut gua sangat-sangat serius. Pihak Qatar ini mereka ingin melihat secara langsung hal-hal apa saja yang kalau mereka menjadi pemilik dari Manchester United selanjutnya, maka apa yang harus mereka lakukan. Di samping juga yang penting adalah dokumen-dokumen yang mungkin belum mereka pelajari sebelumnya, tapi sekarang ini dibuka. Lalu juga presentasi dari perwakilan klub, tadi dikatakan John Murtough, yang ini juga sangat penting, sehingga dalam 10 hari ke depan mereka akan mengajukan penawaran yang lainnya. Artinya apa? Menurut gua, asumsi gua adalah ini sudah semakin dekat sekali. Ini sudah semakin dekat sekali. Baik dari pihak Qatar dan juga Glazer, Rain Group, Manchester United. Kalau mereka tidak serius, mereka tidak akan hadir di Manchester. Kalau mereka tidak serius ingin menjual, artinya Glazer ya, juga dengan Rain Group-nya, tidak akan ada tahap kedua ini. Proses tahap kedua ini tidak ada. Tapi saat ini, hari Kamis, waktu setempat, semua pihak bertemu secara langsung di Manchester United, artinya di Old Trafford, di Carrington. Ini menurut gua semakin dekat dari proses penjualan Manchester United. Di video klip ya, di Sky Sports ditanyakan juga apakah mungkin Glazer ini akan tidak jadi menjual Manchester United. Disebutkan oleh Safeh Kolhekol, dia punya analisa tersendiri. Dia mengatakan dari awal memang keluarga Glazer ini tidak secara gamblang mengatakan kalau akan menjual Manchester United. Yang mereka katakan di bulan November kalau tidak salah adalah mereka akan membuat atau mengambil langkah-langkah alternatif strategik untuk Manchester United. Ini artinya apa? Langkah-langkah finansial ini bisa macam-macam. Penjualan itu salah satunya. Lalu juga bisa meminjam uang. Lalu juga bisa berharap ya ada suntikan investor lagi untuk Manchester United yang dilakukan secara minor. Ini bisa juga terjadi. Tapi mengenai apakah Glazer akan tidak jadi menjual Manchester United, kemungkinan tersebut, Cafe Solekol mengatakan kalau setelah belasan tahun mendapatkan penentangan dari mayoritas fans Manchester United, baik itu yang di Manchester maupun global ya, ini gua rangkum perkataan dia. Sekarang ini ada momentum penjualan dari klub yang ditangkap secara positif dari banyak pihak, dari fans, baik itu di Manchester maupun secara global, fans Manchester United. Jadi kalau Glazer mengatakan tidak jadi dijual, maka akan ada konsekuensi penentangan yang bisa jadi akan berujung pada gerakan yang lebih masif. Karena kekecewaan mereka akan semakin besar menurut gua. Bayangkan tadi gua katakan sudah belasan tahun ini. Banyak pihak fans tidak kenal lelah melakukan pergerakan untuk menghentikan Glazer sebagai pemilik Manchester United. Dan sekarang ini jendelanya sudah ada, sudah terbuka. Semua pihak serius, secara media juga terus-menerus diberitakan. Dan kalau akhirnya Glazer mengatakan ya tidak jadi dijual dengan apapun alasannya, maka buah dari kekecewaan yang sangat besar ini akan berujung pada pergerakan yang menurut gue juga akan lebih besar lagi. Selain itu, saham dari Manchester United ini diperkirakan akan jatuh sangat dalam. Terlihat ketika Glazer mengumumkan akan menjual Manchester United, pergerakan saham dari Manchester United ini naik ya. Lalu ketika diberitakan ada kemungkinan Glazer
tidak jadi melepas Manchester United, ini turun. Padahal baru berita saja, baru rumor saja. Dan kalau seandainya itu yang terjadi, maka akan jatuh semakin dalam. Dan tentu saja dari sisi bisnis, ini tidak bagus. Dari sisi Glazer, ini juga tidak bagus. Mereka tetap menjadi pemilik Manchester United dengan hutang yang semakin besar ya. Kaitannya juga dengan resesi global di tahun 2023 sorry. Di Amerika sudah terjadi, sudah ada beberapa hal yang terjadi terkait dengan resesi. Di Eropa akan datang, diperkirakan demikian. Hutang, kembali lagi hutang tinggi, lalu kewajiban Glazer terhadap Manchester United, infrastruktur dan lain-lain yang angkanya juga besar ya. Lalu ketika mereka mengatakan tidak jadi beli, harga saham jatuh. Ini kan parah bener secara finansial. Sehingga menurut perkiraan gue, dan sering gue ulang-ulangi, asumsi gue, perkiraan gue akan lepas Manchester United dari Glazer. Hanya saja apakah secara penjualan penuh atau penjualan secara mayoritas ya. Dua hal ini yang paling mungkin terjadi. Kurang lebih demikian news update kali ini. Sekali lagi ini kabar bagus ya, dan ini gue bikin hari Kamis. Hari Jumat nanti Sir Jim Ratcliffe akan mengunjungi Old Trafford juga, Carrington juga, mendapatkan presentasi juga. Dan kalau ada informasi-informasi lebih, gue akan sampaikan untuk Sobat Football United dimanapun melalui Football United channel ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.